Shalom, selamat sahabat saudaraku sekalian. Kita bersyukur pada hari Sabat ini. Kita masih bisa bersama-sama menikmati hari Sabat. Meskipun kita belum bisa bertemu di gereja saudara. Tapi saya berharap, biarlah dimanapun kita berada. Pada hari Sabat ini, marilah kita kuduskan hari Sabat. Dan kita dalam keadaan sehat-sehat selalu saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, pada hari Sabat yang lalu, saya telah membahas bagaimana ketika Tuhan memilih Gideon, seorang yang masih muda, seorang yang biasa-biasa saja, latar belakang biasa-biasa saja, hanya seorang petani. Tapi Tuhan memilih Gideon, memberikan Gideon tugas, sesuatu yang benar-benar sangat berharga pada saat itu saudara, demi untuk menyelamatkan orang-orang Israel yang ada pada saat itu. Dan di mana Tuhan juga telah memilih akan 300 pasukan yang saat itu, yang siap dipimpin oleh Gideon, untuk melawan akan orang-orang Midian. Pada hari Sabat ini, firman Tuhan yang akan saya bawakan, saya lanjutkan dari cerita yang saya telah bawakan pada Sabat yang lalu, di mana fokus daripada firman Tuhan pada hari Sabat ini di dalam kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-25. Saudaraku sekalian, jika kita melihat di dalam cerita ini, maka pada saat itu 300 tentara telah dipilih untuk melawan akan orang-orang asing atau orang-orang Midian bersama dengan orang-orang Amalek. Apabila kita membuka di dalam kitab Hakim-Hakim 8 ayat 10, jika kita bandingkan jumlah pasukan orang-orang asing yang ada pada saat itu, yang melawan akan 300 tentara dari pasukan Israel yang dipimpin oleh Gideon, saudara, maka kita akan dapati kira-kira musuh yang harus dihadapi oleh orang-orang Israel, oleh 300 pasukan itu adalah 135.000. Artinya saudara, satu tentara dari pasukan Israel yang dipimpin oleh Gideon akan melawan saudara 450 tentara yang dimiliki oleh orang-orang Midian pada saat itu. Jika kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim 7 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15, maka kita akan dapati di sana di mana pada saat itu Tuhan menyuruh Gideon bersama dengan Pura, bunjangnya itu, untuk mendengarkan apa yang dibicarakan oleh tentara musuh. Lalu akhirnya Gideon bersama dengan orang yang dia pilih pada saat itu, mereka pergi ke tempat perkemahan daripada orang Midian. Ketika mereka tiba saudara di depan daripada tempat perkemahan orang Midian itu, lalu Gideon bersama dengan teman-temannya, mereka mendengarkan ada salah satu tentara dari orang Midian yang bercerita kepada temannya, di mana dia bermimpi, dia melihat ada sekeping roti jelai yang terguling lalu melindas akan tempat perkemahan daripada orang-orang Midian, sehingga pada saat itu tempat perkemahan itu lululanta atau hancur saudaraku sekalian. Lalu teman daripada tentara orang Midian ini berkata, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Itu kata daripada teman daripada tentara orang Midian yang bermimpi ini. Segera sesudah itu saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Setelah Gideon mendengar akan cerita daripada mimpi itu, lalu dia bersama dengan para pengikut yang dia bawa pada saat itu, mereka pergi ke tempat perkemahan mereka. Lalu dia menceritakan kepada orang-orang Israel yang ada saat itu. Lalu dia berkata, bangunlah, sebab Tuhan menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Saudaraku sekalian, jika cerita ini dilanjutkan di ayatnya yang ke-16, maka kita lihat saudara, di mana pada saat itu dibagilah daripada 300 orang tentara yang sudah dipilih ke dalam 3 pasukan. Nah, dari 300 orang ini yang dibagi menjadi 3 pasukan ini, mereka diberikan sangkakala, buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu saudara. Nah, jika kita berbicara tentang sangkakala, maka sangkakala itu adalah saudaraku sekalian trompet. Itu adalah suatu alat yang digunakan untuk memperingatkan kepada orang-orang Israel yang ada pada saat itu. Lalu ada bejana kosong. Bejana ini adalah suatu seperti kalau kita katakan saat ini mungkin guci saudara. Setelah itu ada sulu. Sulu itu adalah obor yang kita kenal saat ini dengan istilah obor. Tetapi Alkitab menyebutnya itu sebagai sulu. Jika berbicara tentang trompet atau sangkakala,
maka ini berbicara tentang peringatan, saudara. Yehezkiel 3 ayat 18 berkata, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Saudara, jika berbicara tentang trompet, maka kitab Yehezkiel mengingatkan atau menyatakan bahwa trompet itu sama seperti suatu peringatan, memperingati akan orang-orang yang ada pada saat itu. Atau kalau saat ini saudara, mungkin kalau ada banjir, kebakaran, maka kita akan dengarkan ada suara sirene, di mana sirene itu akan memperingatkan supaya kita bersiap-siap untuk boleh menyelamatkan akan diri kita daripada bahaya. Berbicara tentang trompet atau peringatan atau sangkakala, saudara, maka umat-umat Tuhan saat ini sedang diperingatkan, saudara. Untuk apa? Mengikut Tuhan. Makanya saudara, dengan wabah yang terjadi saat ini, kesusahan yang terjadi saat ini, saudara, Tuhan izinkan semua itu untuk memperingatkan umat-umat Tuhan agar tetap setia, selalu mengikut akan Tuhan. Jika berbicara tentang bejana kosong, maka bejana kosong Alkitab menyebutkan ini adalah lambang daripada umat-umat Allah. Ratapan 4 ayat 2 berkata, anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah, buatan tangan tukang periuk. Berbicara tentang bejana kosong, ini melambangkan bagaimana umat-umat Allah yang saat ini, yang telah dibentuk dengan tangan Allah itu sendiri, menurut gambar dan rupa Allah. Jika kita lanjutkan berbicara tentang suluh atau obor, saudara, ini adalah lambang daripada Yesus Kristus itu sendiri. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jika kita lanjutkan cerita ini di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 19 sampai 22, maka setelah 300 pasukan yang dipilih dibagi menjadi 3 bagian, lalu akhirnya saudara mereka masuk ke dalam perkemahan-perkemahan daripada tentara-tentara Midian yang ada saat itu. Ketika mereka masuk di tempat itu, saudara, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka bersama-sama meniupkan sangkakala atau meniupkan trompet itu. Dan mereka memecahkan buyung ataupun bejana itu, saudara. Lalu akhirnya di tangan kirinya mereka memegang akan obor itu. Dan akhirnya saudara, sambil sangkakala itu ditiup di tangan kanan dan obor di tangan kiri, saudara, mereka pun berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara saudara, 300 orang Israel ini, mereka meniupkan sangkakala itu, saudara. Apa yang terjadi? Saat itu orang-orang Midian, mereka kacau balau, saudara. Mereka tidak tahu mana teman, mana lawan. Mereka saling membunuh, mereka saling menghunuskan pedang itu. Dan akhirnya saudara, ketika hal itu sedang terjadi, tentara-tentara Midian ini pun mereka lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri mereka. Jika kita sudah melihat bagaimana cerita daripada Gideon bersama dengan 300 tentara yang hanya bermodalkan akan sangkakala, bermodalkan akan bejana, dan bermodalkan akan obor, saudara. Tetapi mereka bisa memenangkan pertempuran pada saat itu. Kenapa, saudara? Saya yakin kuasa Tuhan pada saat itu hadir bersama-sama dengan mereka. Dan saya yakin, saudara, bagaimana malaikat-malaikat Tuhan berperang bersama dengan orang-orang Israel yang ada pada saat itu. Tetapi Gideon bersama dengan 300 tentara, mereka tidak bisa melihat dengan secara nyata melalui mata mereka, saudara. Melihat bagaimana malaikat-malaikat itu bertempur. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tidak mengizinkan hal itu. Agar umat-umat Tuhan tidak menjadi tinggi hati, menjadi sombong, menjadi memiliki iman yang tak kabur, saudara. Sama seperti kita, saudara. Saya yakin, saudara, dan firman Tuhan telah berkata bagaimana kuasa Tuhan selalu menyertai kita.
bagaimana malaikat Tuhan selalu menjaga kita, saudara. Tapi kita tidak bisa lihat, saudara. Tapi kita bisa rasakan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tidak mau, saudara, umat-umat Tuhan menjadi umat-umat Tuhan yang tinggi hati, yang sombong. Karena merasa, oh ini ada malaikat Tuhan bersama dengan saya, ada kuasa Tuhan. Lalu kita mulai apa, saudara? Acuh tak acuh, merasa tenang, nanti Tuhan pasti lindungi saya. Tuhan tidak mau seperti itu, saudara. Tapi Tuhan mau bagaimana walaupun kesusahan itu begitu berat, saudara. Tetapi Tuhan mau bagaimana kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan akan menolong kita, saudara. Dan saya yakin malaikat Tuhan, kuasa Tuhan hadir selalu bersama dengan kita. Namun kita tidak bisa melihat itu, saudara. Tapi kita bisa merasakan bagaimana berkat Tuhan itu kepada kita. Saudaraku sekalian, Ibrani 11 ayat 1 kita mungkin sudah seringkali dengarkan, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudaraku sekalian, sebagai umat-umat Tuhan, meskipun saat ini kita sedang mengalami akan masalah yang begitu berat, wabah virus corona, saudara, yang saat ini sedang berada di negara kita. Kita tidak tahu, saudara, sampai kapan virus ini akan berakhir. Tapi saya berdoa, saudara. Saya yakin, saudara, semua ini akan berlalu. Dan yakinlah, Tuhan akan melindungi kita semua pada saat ini. Saudaraku sekalian, marilah kita sama seperti bejana yang kosong itu, saudara. Bejana yang sudah dibentuk oleh tangan Allah itu sendiri. Biarlah bejana itu, saudara, akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah, saudaraku sekalian, di dalam menghadapi kehidupan ini, saudara, biarlah terang Allah, obor itu, saudara, akan memberikan terang, memberikan petunjuk, memberikan akan jalan kebenaran bagi kita. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dan biarlah, saudaraku sekalian, ketika sangkakala itu sekarang ini sedang ditiup, di mana 7 sangkakala saat ini sedang kita alami, saudara. Walaupun begitu banyak masalah, bencana-bencana yang kita hadapi, saudara. Tapi biarlah itu membuat kita, saudara, bejana yang kosong itu akan boleh dipersiapkan, diisi dengan kebenaran firman Allah, diisi dengan minyak urapan Allah. Sehingga, saudara, obor kebenaran itu akan menyala dan dapat dilihat oleh semua orang. Sehingga orang semuanya akan diselamatkan. Saudaraku sekalian, kita harus berjaga-jaga dan bekerja serta berdoa seakan-akan inilah hari terakhir yang diberikan kepada kita. Mari kita lakukan aktivitas kita, saudara, seperti biasanya. Tetapi, saudara, kita juga harus selalu waspada untuk menghadapi akan setiap kehidupan dan menghadapi akan setiap masalah yang ada pada saat ini. Biarlah masalah-masalah itu tidak membuat saudara dan saya jauh daripada Tuhan, tetapi membuat kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ini adalah janji Tuhan yang pasti yang diberikan kepada saudara dan saya. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu hadir menyertai akan kehidupan kita. Apapun masalah, apapun problem yang kita alami saat ini, saudara, marilah kita menjadi umat-umat Tuhan sama seperti Gideon bersama dengan 300 tentara yang ada pada saat itu. Mereka yakin bahwa Tuhan selalu menyertai di dalam setiap perjalanan-perjalanan mereka pada saat itu. Maka biarlah, saudaraku sekalian, kita juga yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap perjalanan pergumulan hidup kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.